Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuang ting sareng kompak, kakuping tapi kurang kompak. Coba sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala rasulillah azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qul Allah ta'ala bi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dangat kuangi ieu urang masih tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina raraga kajian teras hijrah di tiap malam Rabu malam Kamis. Namun saat acana abi hapunten nyuwunkeun di hapunten sageung-ageungna wirehna ieu abdi teh rada kirang sehat. Kubaraha kapengker lumayan kegiatan abdi di tingkat perusahaan gitu. Jadi hapunten upami ngaosna ada kurang semangat gitu ya. Kumagi badan rada ngerok sekedik gitu. Terus dia pengambung salesma gitu. Terang salesma saluran listrik macet. Jadi ada ada macet, jadi ada kurang fit lah gitu ya, abutnya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb sadaya alam. Puja-puji mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Kurang mah salaku jami, selaku hamba tidak ada hak untuk dipuji. Kalau manusia dipuji, biasanya suka lupa diri. Kadituna angkuh, sombong, kadiku ngarasa kurang nu paling pang-pangna gitu. Pakasepna pangina gitu. Salawat serta salam moga selalu dicurahkan ke baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, tuh urang anu ngaku umatna mugia kahiji
kin di yaumil akhir sing di aku ku nabi urang teh umat nabi. Kaduana kurang anu ngaku-ngaku umat nabi mudah-mudahan sing kenging syafaatul uzma di yaumil akhir. Karena mau syafaat dari nabi anu biasa nyelametkeun urang sadayana. Maka upami urang saur para alim ulama, upami urang hayang diangkut jantan umat Nabi, maka dina manah urang, dina emotan urang kedah sering mengingat-ingat bahkan menyebut-nyebut nama beliau. Dari pikir lambai dinu hate mana itu kedah sering menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah SAW, atau nu biasa disebut hate dengan sholawat itu. Maka sing saha umat Nabi anu bersolawat kepada Nabi, insyaallah urang bakal diaku jantan umat Nabi. Amin. Sebab urang ngaku-ngaku can taktu urang bakal diaku. Urang ngaku cinta ka Nabi gitu. Tapi kadang urang sok lupa gitu. Langkah tinggal pola ucapan Nabi gitu. Jadi dari anu cinta ka sesuatu mah biasana sok meniru-niru apa yang dia cintai. Lamun cok ayeuna mah cok bedak orang mah ngefans gitu. Mun urang ngefans ka Ronaldo gitu nya. Mulai dari gaya rambut, berpakaian, bahkan dari tiap jalannya itu diperhatikan. Ditiru-tiru gitu. Eta teh kasebut nate hobut taklid gitu. Jadi niru-niru apa yang dia lihat. Nah, tadi kamu rangkali anu baru rangkali. Eta hati-hati nusuk pegang HP. Karena murang kali gaduh cepat eta hobut taklid gitu. Jadi apa yang dilihat sama anak kecil itu yang dia tiru semua, dari ucapan, dari yang dia lihat dari gambar itu dia suka meniru-niru. Maka kudu hati-hati. Komo ke kamari mah nyaeta di nomor HP kan sok aya grup band ya, K-pop di luar gitu. Biasanya sok diturut ke orang kali gitu. Maka kudu hati-hati. Komo ke anu zaman alay-alay gitunya. Alay-alay. Soat gitu loh. Apa masalah buat lo kan gitu. Biasa tuh ditiru-tiru eta kemarin kali. Ya biasana jalmi anu maot atau nu pungkus eta kumaha kebiasaan hirupna gitu. Maka kudu hati-hati gitu. Jadi kayak fisiknya gitu udah kurang kebiasaan alay-alay. Begitu ditanya aku malaikat mungkar nakir, man robuka gitu. Kudu nama dijawabna man robuka gitu. Ilahi Robbi Allah gitu. Jadi malah ngajawab malah dia man robuka. Masalah buat lo kan gitu. Kita ada mana biuka pengen tahu aja atau tahu banget gitu. Kita hati-hati ya. Jadi kurang kali gaduh sifat hobut taklid. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu yang dia tiru. Nah itu hati-hati. Kita sebagai orang tua harus bijaksana menyikapi permasalahan anak ketika menggunakan handphone, terutama media sosial. Yang hati-hati biasanya gambar sama isi suka bertolak belakang. Ini hati-hati. Jadi dikhawatirkan ketika seorang anak dia
asik dengan HP-nya, orang tua nggak kontrol, nah itu bisa merusak akhlaknya, bisa merusak karakter itu anak gitu. Maka harus hati-hati, waspada ya, orang kudu waspada gitu. Termasuk tim ABG orang kali itu tapi kontrol, upami lama-lama pegang HP pasti dikontrol. Kadang sok dimatikan internet sengaja. Nah, jadi menurut saya sok jawab, bi kuotanya habis. Ya udah, kalau habis udah berarti nggak main lagi. Gitu. Ganti yang offline aja yang udah di download. Gitu. Jadi ketika moral anak ini sudah terbiasa dengan gaya hidup atau dari luar Islam, itu dikhawatirkan nanti jadi kebiasaan. Maka ini harus segera dicegah, harus segera sama orang tuanya harus segera dipilih gitu. Mana yang untuk anak gitu, mana yang untuk dewasa gitu. Karena tidak untuk kemungkinan di HP itu semua ada gitu. Saking canggih-canggihna eta HP, orang nu di Indonesia bisa nyaho anu di Amerika, orang bisa nyaho anu di Jepang gitu. Saking canggih-canggihna gitu. Tapi eta teknologi aya manfaat, aya mudarat gitu. Kumaha anu ngagunakeunana. Nah model ge ieu Jackson gitu ya. Jackson suara speaker gitu ya. Ada manfaatnya gitu. Komik kapungkur mah daya speaker gitu ya. Ulama kapungkur guru bergorokan gitu, bergorokan. Jadi kemudahan atau kecanggihan daripada teknologi, kemajuan teknologi sehingga dipermudah suara daripada yang berbicara itu terdengar jelas, keras gitu. Kemajuan teknologi. Cuman bagaimana kita menyikapi tentang kemajuan teknologi ini, dibawa arahnya mau kemana gitu, mau yang baik atau yang kurang baik. Hati. Nah, itu sepi jika Jumatan wae sepi. Dan ngebul. Ya. Ya, kembali ke papan tulis. Di minggu kemarin kita ya terus ngebahas tentang huruf hijaiyah, huruf hijaiyah atau makhrajul huruf. Makhrajul huruf nyata tempat keluarnya huruf. Makhrajul huruf nyata tempat keluarnya huruf. Jadi tempat keluarnya huruf itu biasanya hanya satu tempat gitu. Jadi dari ke-28 huruf hijaiyah itu hanya satu tempat keluarnya itu. Satu tempat. Dari alif sampai iya. Dari kelima secara umum keluarnya huruf itu masing-masing huruf hijaiyah dia hanya keluar satu huruf gitu ya. Hanya satu huruf di tempat keluarnya. Jadi makharijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf ya. Seperti yang sudah kemarin diketahui bahwa tempat keluarnya huruf itu ada 5. Yang pertama al-ja'ub. Yang kedua al-halak. Yang ketiga al-lisan.
Yang keempat asyafatain. Yang kelima al-oisum. Al-hoisum ya. Jadi tempat keluar huruf itu secara umum itu ada 5 bagian. Yang pertama al-jawr, yang kedua al-halaq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, yang kelima al-hoisum. Apa itu al-jawr? Al-jawr itu yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halaq, yaitu rongga tenggorokan. Tenggorokan ini namanya al-halaq ya, al-halaq. Al-lisan yaitu lisan pasti sering dengan lisan kan, yaitu lidah ya, lidah. Yang keempat asyafatain, yaitu bibir ya. Nah, yang kelima al-hoisum, yaitu hidung. Jadi makhrujul huruf yaitu tempat keluarnya secara umum itu ada 5 bagian. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halaq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, yang kelima al-hoisum. Nah, kelima bagian ini terbagi-bagi lagi, dibagi-bagi lagi, dan hanya 1 huruf yang keluar dari bagian-bagian ini. Lima kemari. Jadi masing-masing huruf hijaiyah keluarnya dari antara al-jawf, al-halaq, al-lisan, asyafatain, al-hoisum itu hanya 1 karakter atau 1 sifat daripada huruf hijaiyah. Jadi masing-masing huruf hijaiyah dia dengan karakter dan sifatnya itu hanya keluar dari 5 bagian ini. Tapi nanti bagian-bagian antara al-jawf, al-halaq, al-lisan, asyafatain ini terbagi-bagi lagi, ada bagian-bagiannya. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas ke al-jawf. Oh ya, makhrajul huruf ini asal kata dari haroja, mahroja sama mahroja ya, asal katanya ya. Jadi haroja itu keluar, terus mahroja itu tempat keluar. Kalau mahroja atau makhrijul tempat keluar, tempat keluar. Jadi lemu keluar mahroja keluar. Mahroja. Nah, kita akan coba membahas yang pertama, yaitu masalah al-jawf. Seperti yang diketahui bahwa al-jawf ini adalah tempatnya rongga mulut sama rongga tenggorokan. Nah, huruf-huruf yang keluar dari al-jawf ini ada 3 tanda. Yang pertama adalah tandanya dia matobi'i ya, matobi'i. Yang pertama adalah alif ya, dengan sebelumnya tanda kasroh di atas. Yang kedua wawu, sebelumnya dengan tanda domah. Yang ketiga ya,
yang sebelumnya dengan tanda kasroh, ya, kasroh. Nah, ketiga tanda ini bunyinya itu tergantung sifat daripada huruf makhraj gitu. Kalau fathah dia sebelumnya al alif dia ada tanda fathah jadi a gitu ya, a gitu. A. Kalau waw sebelumnya ada doma dia jadi u gitu. U. Kalau ya sebenarnya ada kasar dari i. Jadi kalau suara atau huruf makhraj dari yang keluar dari al-jawf itu tandanya yaitu ada tanda mad tabi'i yang tanda mad tabi'i yang diikuti sebelumnya oleh makhrajul huruf. Jadi masing-masing makhrajul huruf yang keluar dari al-jawf ini dengan tanda mad tabi'i itu bagaimana sifat dan karakter daripada masing-masing huruf. Jadi kalau nanti kho jadi kho gitu. Kalau dengan ketemu dengan doma dengan wawu jadi khu gitu. Dan ketemu dengan ya jadi yi gitu, khi gitu ya dengan tanda ya. Jadi mat tabi'i gitu, tanda mat tabi'i. Jadi dia keluar seluruhnya dari mulut sama tenggorokan, ya, dari mulut dan tenggorokan. Tandanya adalah mat tabi'i gitu. Kalau ini mah gampang bisa dipahami. Jadi ketika ada tanda mat tabi'i, alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya doma, terus ya sebelumnya kasroh, dan sifat karakter huruf makhrajul huruf sebelumnya, nah itu pasti keluar suaranya pasti al-jauh, ya, al-jauh. Jadi antara mulut dengan tenggorokan pasti seperti itu. Cuma nanti hati-hati juga ketika antara mad ini jangan sampai menyalahi aturan mad gitu. Yang harusnya satu alif atau dua harakat jadi dua alif gitu. Hati-hati juga karena mad tabi'i dia hanya satu alif atau dua harakat. Sudah. Andanya hanya mad tabi'i kalau untuk al-jauh. Al-jauh. Yang kedua yaitu al-halaq. Mungkin gampang dipahami ya, secara iya gampang. Yang kedua al-halaq. Al-halaqo. Apa itu al-halaqo? Yaitu huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan. Di tenggorokan teh dari mulut ke bawah. Nah, sifat daripada al-halaq ini dia ada yang hamas, ada juga yang tebal, ya. Ada tebal. Al-halaq ini atau yang keluar dari tenggorokan ini dia terbagi lagi atas 3 bagian. Nah, tenggorokan kan panjangnya dianya tenggorokan sampai dia. Ini kan terbagi 3, jadi yang atas, tengah, sama bawah. Jadi bawah, tengah, atas gitu. Nah, masing-masing keluar hurufnya itu akan berbeda. Yang pertama ada yang disebut dengan aksul holkik, ya. Ini al-khalaq ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama
Aksul Aksul Halki ya. Aksul Halki. Aksul Halki teh pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Dia hurufnya yang pertama alif atau hamzah, yang kedua ha. Ya. Jadi aksul halki atau aksal halki di pangkal tenggorokan, yaitu huruf yang keluar adalah hamzah atau alif, yang kedua ha. Jadi dia keluarnya dari pangkal tenggorokan. Ha, ha, komia alif, ya, ha. Komi alif, dia sifatnya dia jelas gitu, penyebutan jelas. Alif, nah, hati-hati ketika Anda bertemu alif dengan ain. Nah, biasanya orang suka hijikeun contoh dia tahu ya, kuduna au malah jadi au gitu kan. Maksud gitu. Hati-hati kita komi a dia jelas a biasa gitu. A gitu. A gitu. Ya. Hati-hati ketika ketemu dengan ain, biasanya sok di dekat gitu ya. Kuduna au malah jadi au gitu. Au. Guna AO jadi AU gitu ya. Yang kedua H. Kalau H dia diambil dari pangkal tenggorokan, diambil dari dalam H gitu. H. Tapi tong terlalu tebal gitu, anak pula terlalu terlalu tebal. Ha gitu. Yang penting harus bisa membedakan antara hak yang besar sama hak yang kecil. Hak gitu. Nu kaduana nu kaduana nyaeta wastul halki atau tengah tenggorokan. Hurufnya huruf yang keluar dari wastul halki yaitu huruf ain sama ha. Ain sama ha. Ada ini penyebutannya lain ha gitu, tapi ha agak dihameskeun gitu. Ha. Jadi si tenggorokan tengahnya gerak ya. Ha. Kalau kita di mah ha gitu. Ha. Lebih sifatnya dua-duanya ya
di hamaskeun gitu. Di hamaskeun. Ain, ieu ain, mun ieu mah ain, ieu ha. Ain, ha. Ieu lebih berat, ain, ieu ha. Ain, ha. Maka kada dilatih ya. Ha, hi, hu, kho. Ha, hi, hu, kho dilatih. Ha, hi, hu, kho. Oke, di belakang kita coba orang latihan ya. Di belakang latihan. Anu katiluna adnal halki. Aduh, kemana ibu lagi? Ya, atos. Lapus. Oh, ya. Ada aing geus tabur mas ya, sok asa beda teh ya, jadi ngeri. Jadi diulangi, jadi al-haqi terbagi 3 bagian. Yang pertama aksul haqi, kedua wasdul haqi, yang ketiga adnal haqi. Adnal haqi yaitu ujung tenggorokan. Pas ya. Nukatilun yaitu adnal haqi. Adnal haqi atau ujung tenggorokan. Adnal. Itu bagian adnal haqi, ieu huruf anu keluaran nyaeta kha sareng ga. Kha sareng ga. Dua-duana ieu karakterna condong berat ke o. Berat ke o. Kha, hati-hati, kha, kha, jadi jadinya bergetar ke ujungnya kha. Kha sama ga. Ga. Kha ga. Kha ga. Kha. Jadi di ujung ieu di ada getaran. Kha kha kha. Ga ga ga. Ga ga ge ga. Kha se so. Kha sareng ga anu keluar dinu adnal haqi ya. Jadi dia lebih sifat karakter hurufnya adalah berat gitu. Berat ke huruf o gitu. Ga sama kha. Tebal, sifat hurufnya tebal. Terus ya. Setelah al-jauh, al-halam, selanjutnya adalah al-lisan. Nah, al-lisan di bagian lisan. Tapi lamun dirangkum ya, lamun dirangkum, jadi anu keluar huruf ini al-halam mah nyaeta huruf-huruf idhar. Ya, idhar. Ya, huruf idhar. Mun dirangkum, dia huruf idhar keluar. Pas ya. Nah,
Salajengna alisan. Alisan. Alisanu atau bagian lidah. Alisan atau bagian lidah. Lidah. Aya anu unik sebenarnya di masalah lisan ini, aya anu unik gitu, unik lisan gitu. Aya paribahasa lidah tidak bertulang, tapi sakitnya sampai di sini, sampai di hati, sampai di hati. Perih gitu. Jadi ucapannya lebih benar daripada pedang. Sok atau apa sih? Lisan, saking berbahaya deh lisan. Lisan. Upami tadi al-hakimah terbagi tilu, upami alisan mah terbagi opat. Lisan atau lidah, lidah kan iya nya maksudnya. Ngapi lah, terbagi opat. Lisan teh kayak kemudian tepi tak ya ujung, tepi. Terus bagian ujung, bagian tengah, bagian belakang. Kebagi opat. Tepi teh ujungna, ujung ieu teh. Tepi lidah, tepi ieu ujung, ieu tengah lidah, ieu belakang lidah. Kabagi opat. Anu pertama aqsal lisan. Aqsal lisan atau pangkal lidah. Berarti pami pangkal mah nu paling belakang ya, pangkal. Ieu huruf anu kaluarna nyaeta huruf O sama huruf Ta. O sareng kap. O sareng kap. Hati-hati di op sareng kap ieu. Upami op dia lebih tebal, kalau kap dia lebih halus ya. Kap ka o ta. Hati-hati ketika Anda mau ngawas ketemu dengan ul, jangan dibaca ul, ul. Jadi lidah anu paling belakang digerakan gitu. Ul. Pemiyama biasa a gitu. Allah. Ya. Hati-hati, ulah dibaca kul. Ulah biasa tapi kudu aya cengkok. Ul. Awas ditakal.
Pas ya. Anu kaduana nyaeta wastul lisan. Ini kuat saya tulis. Wastul lisan. Wastul lisan atau bagian tengah lidah. Huruf yang keluar dari wastul lisan atau tengah lisan yaitu huruf ya, sin, sama jim. 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 Ya. Ya sin. Sin. Tadi pilih aja anu etika eta mah sin. Sin ya, rada dulu saya sin. Oh iya mah sin. Ya, sin sama jim. Oh iya tidak terlalu sulit ya. Terlalu sulit ya biasa aja. Cuman kalau sin ya hati sin biasanya orang suka tuker sarang huruf sa ya, sarang huruf sa nu itu tah biasanya orang suka tuker ini jeung ieu biasanya dibacana sa we biasa ini sin sakola ieu mah sakola ieu mah sakola ieu mah sakola sa jadi upami ieu mah di ujung juga di ujung ya sin sama jim ya jim biasa ya ada ulah jim ulah patuker jeung zai ya ada zai sareng ieu kan nu digaro etika ieu mah zai sanes jim zai ja ieu mah ja biasa jelas gitu ya ieu mah za bahasa mas zai gitu zai nah ya kalau warna di tengah lidah jadi lidah anu tengah ieu kan aya gigi teh tengahnya jadi si lidah ada ditempelkan ke gigi atas lah ya atau ke rongga atas ya sin jim jadi keluar anu huruf dino wastul lisan nyaeta ya sin sareng jim sin anu katiluna hafatul lisan di atasnya mohon maaf ya mau tulisannya bagus deh gitu soalnya saya nulis lagi
apa tuh lisan atau tepi lidah. Jadi hafatul ke tepi, lisan ke lidah, jadi tepi lidah. Jadi berbedaannya sareng tepi lidah mah di lidah atau tepi antara ujung ieu dan jeung ieu tah di dieu tah tepi lidah. Ini lamun orang eta tepi jurang gitu. Bukan berarti dia bukan di mun dia jurang ini jurang. Kalau di dia tepi dia teh juga dia tah mendekati ujung ieu gitu. Nah tepi lidah, tepi jurang. Kalau ieu tepi lidah di dieu. Hurufnya nyaeta huruf bo sama lam. Bo sama lam. Ya. Bo. Nah, jadi lidah ieu kaluarkeun heula, kaluarkeun gigi seri di depan. Tapi di dalamna bo naik ke atas, keluar ke tempel, coba tempel ke atas lidahnya. Di gigi seri di depan, di belakangnya. Bo. Nah, gitu. Bo. Nah, gitu ya. Bo. Pami lama, ya ini mudah lah, biasa lah, gitu ya. La. Dimo bo, dimo la. Bola. Muka obatna nyaeta torpul lisan. Atau ujung ini mah tadi mah tepi mah ujung lidah. Nah, di torpul lisan ieu, nah ini paling banyak keluar mahrajul huruf. Ya. Torpul lisan atau ujung lidah. Toropa atau torpu kita teh ujung torpul. Dia hurufna nun ro ta nun ro ta dal o terus sa kemana ya? Za bo jadi ewa.
ja. Sa, 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 sa. Jadi kalau tulisan anu keluaran eta huruf nun, ro, ta, da, dal, po, sa, zal, wo, sha, zai, sareng sod. Sod. Jadi lamun dirangkum, ieu mah antara hukum tajwid idgham bila guna sama ikhfa. Kalau dirangkum keluar dengan lisan dirangkum. Nun, ro, ta, dal, po, sa, zal, wo, sha, zai, kita zai ya. Ada titikan dia, ada titikan zai sama sod. Jadi ngambilnya ya ujung lidah iya ditempelkan ke gigi seri depan, ditempel baru ucapkan nun, ro, tak ditempel heula sampai diucapkan. Jadi sini dah anu ujungnya iya tapi dah ditempelkan ka luhur. Sampai diucapkan tak. Ah, gitu. Tak. To. Tahu sama to. Jadi karakternya ini hurufnya hampir sama satu karakter gitu, sama hurufnya gitu. Dal sareng po, dal sareng zo gitu. Ya. Shin sareng sod gitu, sama. Ro sareng zai gitu. Ro, zai, zo. So gitu bisa lah. Terus, jadi upami tadi al-khalaq terbagi 3 bagian, upami al-lisana terbagi 4 bagian. Jadi cuma secara global upami al-khalaq mah eta huruf-huruf idhar ya, huruf idhar nunggangan di dalam. Upami al-lisan dia hukum huruf tajwid idgham sama ikhfa ya. Bisa. Tapi sebenarnya penting di nomor huruf dia orang ulah salah menyebutkan karakter anu sama ketika ho sama lo itu hati-hati.
Waalaikumsalam. Nah, satu tadi kurang mengenal al-jauh, al-halal, al-lisan. Nah, akhirnya orang coba latih vokal supaya kurang terbiasa ketika mengucapkan makharijul huruf atau huruf-huruf hijaiyah. Babi bubab buban bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ya, upami tanwin ketemu ba jadi mim ya. Babi bubab bubang bani babna minal mubna mabibam bani ba. Naik kata tati tutat tutang tanitatna minal mutna matitan tanita. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kajian terasi jiran ini, dengan adanya kajian-kajian yang dibangun oleh Brother Hijab sing ngajantenkeun ieu kanggo menambah ilmu wawasan ketika orang di sekolah umum misalkan kurang gitunya, nah sebenarnya bisa katambahan sesetik di dia gitu. Mudah-mudahan. Maka ketika kita mau baca Al-Quran itu harus dilatih.
vokalnya harus dilatih, makhrajul hurufnya harus dilatih. Nah, maka ketika nanti biasa dilatih, insya Allah keindahan kaidah-kaidah daripada pembaca Al-Quran itu akan enak gitu. Karena baca apa itu komplit gitu ya, komplit gitu. Dia ada seninya juga, ada hukumnya juga, ada aturannya juga gitu. Komplit, Qurannya komplit. Jadi selain kalamullah, ketika dibacakan lagi, pas rausin kena mana? Rausin. Ini orang sok ngupingkeun ya, para kori gitu ya. Enakeun suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enakeun gitu. Kata nembe Bu baca anak hukum gitu. Komo lamun orang biasa nerjemahkeunna. Jadi bahasana teh Quran mah indah gitu, penuh dengan kias gitu. Kias. Nah, maka ketika orang baca Quran, maka lidah, tenggorokan sama mulut ini harus sering dilatih. Jadi ketika Anda mengucapkan alif ba ta sa jim ha kha dal ra zai sin shin sha Allah dan seterusnya sampai ya, itu harus dilatih. Karena kalau nggak dilatih, nggak dibiasa, itu akan sulit Anda baca Quran. Karena ada huruf yang harus dikeluarkan secara verbal, ada yang harus dikeluarkan secara hamas ya, seperti ha itu ha. Terus yang tebalnya kha, gha, ain. Nah, ain itu berbeda, penyebutan atau pelafalan yang berbeda ya. Jadi perlu sering dilatih gitu, sering dilatih. Ulah dilatih teh nyanyi wae. Guru gue diapakeun gitu nya. Nah, ini perlu dilatih, Aya nama dilatihna ku ieu. Ya. Dilatihna ku ieu. Nah, ge selanjutnya ditulis dina bukuna diterangkeun. Jadi kena digetos ku huruf ta, sa, jim, ha, kha ya begitu. Khafifubah khun khubna minal mukhna makhikhun khanikha ya. Diteruskan gitu. Dari ba ke sa sebenarnya lamun dia diawaskan lumayan enakeun gitu. Babi bubab bubam bani babna minal mubna mabibam bani ba Tasisu bas susam sani bas sani sabasna gitu. Sani sabasna minal musna masih sang sanisa. Kayak seperti itulah ya. Dilatih di bukana seperti itu. Oke, dilanjut. Ya, oke, orang mudah-mudahan minggu paino tesa di kopi, kajian tesa sesarengan dilatih, belajar vokal makhrajul huruf gitu. Nah tadi terus belajar mengenai bagian al-jaur, al-halaq, al-lisan. Tilu bagian huruf.
Nah sementawis dugi ka alisanu ya, al jaub al halak alisanu, mungkin ka mudah-mudahan insyaallah minggu payun kami Allah ngawidian urang lajeng ka sabataya sareng khoisyum gitu ya. Mungkin sakitu heula anu tiasa ku abdi di sampaikan ya. Ya mah hapunten sadaasana di mah sanes bade ngajarkeun atau ngaguruan gitu ya. Dan rumaos di dia masih doib kene, masih belajar gitu. Upami aya anu salah mohon dihapunten. Salah na eta mah di kebodohan ti abdi, laras nama eta nanti Allah datangna gitu. Ya, sakitu lah anu ti abdi. Jadi tadi al-jawab al-halak al-lisanu, insyaallah mudah-mudahan upami Allah ngawidian kurang lanjut ke asyafatain sareng ka al-khoisyum. Jadi ieu ulah hilapnya dilatih pekangan supaya terbiasa. Jadi makhraj hurufnya kedah dilatih gitu ya. Jadi dilatih antara tenggorokan, lidah sama bibir gitu. Eta tilu bukan lah. Atau sakitu anu kapihatur abutan upami abdi aya kalepetan eta mah tina kebutuhan si abdi laras atau benar nama eta ti Allah datangna. Sakitu anu kapihatur kumargi ayeuna tos jam 12 kirang 2 jam. Terus malam ya. Sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.